Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 30 Mei 2023 dalam Pekan Biasa ke-8 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh maha mulia dan maha besar namamu. Bila kami melihat karya ciptaanmu, sungguh kecil dan tidak berarti kami di hadapanmu. Tetapi Engkau sudi memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan berkat yang tidak ada putus-putusnya. Mohon persiapkan hati kami untuk selalu terbuka akan firman-Mu dan menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 35, ayat 1-12. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberikan derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan, dan menolak kelaliman itu sama dengan kurban penghapus dosa. Jangan tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur, dan takkan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang, dan dengan suka hati sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada Yang Maha Tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas, dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab Ia tidak akan terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan.
Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Allahmu. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10, ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak,
atau ladangnya. Pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Setia mengikuti Yesus. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Shalom saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini didahului oleh kisah seorang muda yang kaya pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak sanggup berpisah dengan harta miliknya yang banyak. Santo Petrus mewakili teman-temannya menyatakan telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya, mereka telah meninggalkan keluarga dan pekerjaannya. Tuhan Yesus menanggapinya dengan berkata, "Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Dalam Markus bab 10 ayat 30. Memang ada konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Di beberapa tempat masih terjadi penganiayaan secara fisik, dan ada juga yang secara verbal atau berupa tindakan pengucilan. Tetapi Tuhan Yesus juga menjanjikan berkat bagi mereka yang meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Bila saat ini ada yang kehilangan keluarga, teman, atau materi karena mengikuti Kristus, mereka akan mendapatkan kasih, perhatian, dan bantuan dari para saudari dan saudara seiman yang telah disatukan oleh Kristus dalam gerejanya. Tujuan utama pesiarahan kita di dunia ini adalah kehidupan kekal bersama Kristus dan para orang kudusnya. Bila kita sungguh-sungguh mengerti betapa mulia dan bahagianya kelak, kita tidak akan mudah tergoda untuk meninggalkan Kristus demi kebahagiaan semu di dunia ini. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus lebih dari semua kenikmatan di dunia ini, baik berupa materi, reputasi, ataupun status? Kita mungkin belum sampai meninggalkan segalanya bagi Kristus, tetapi kita dapat menjadi pengikutnya dengan melayani dan membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan, atas dasar kasih yang tulus dan murni, seperti kasih Kristus kepada kita. Semoga kita selalu setia mengikuti Kristus sampai akhir, dan mengisi hari-hari hidup ini dengan menjauhi kejahatan dan melakukan perbuatan baik, sehingga kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk orang-orang yang berjasa memperkenalkan-Mu dan menjadikan kami sebagai pengikut-Mu. Pakailah kami juga menjadi saksi-Mu. Mohon rahmat dan kekuatan agar kami dapat tetap setia hingga akhir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.